di CIC kan cuma singkat tuh 10 bulan gitu. Pengalaman apa yang benar-benar memorable buat kamu gitu di CIC yang akhirnya itu tuh jadi kayak apa ya, membantu kamu gitu waktu kamu di university-nya gitu. Apa yang kamu pelajari di situ aja? I guess yang kayak yang tadi aku mention juga kayak ketemu orang from different culture gitu sih. I feel soalnya like all my whole entire life sekolah di Indo kan semua orang itu Indo, jadi kayak value-nya and the way people think and see something like certain topics itu kayak mirip-mirip gitu lah kan. Tapi habis ketemu orang dari different culture background, jadinya kayak bisa belajar dari mereka, perspektif mereka, point of view mereka itu gimana towards something. Jadi kayak during university itu juga belajar communication juga sih, communication sama orang yang maybe first language-nya English gitu kan. Lebih practice untuk converse in English gitu on a daily basis. Pastinya pada saat kamu transisi dari CIC ke university, ke Waterloo apalagi gitu, itu kan kampusnya besar gitu ya, beda banget waktu itu kamu di Medan sekolahnya, kemudian beda banget waktu di CIC gitu yang masih kelas kecil gitu. Satu kelas waktu year 1, masih ingat berapa orang kamu di Waterloo unit-nya untuk year 1-nya? Banyak sih, di lecture hall kayaknya 200-an lebih orang ada deh itu. Kalau kelas gede 200-an, 300 ada sih. Kalau yang normal kelasnya? Normal kelas itu kayak ada kelas mungkin still above 50 ya, mungkin 60 gitu. Kalau kelas paling kecilnya itu biasa communication class, jadi kayak English communication class namanya SPCOM kan, itu biasa around 20 people. Tapi itu the smallest class. Other class itu lebih dari itu pasti. Pada saat kamu di CIC, kamu ketemunya sama international student semuanya gitu. Tapi pada saat kamu di Waterloo, kamu ketemu dengan banyak juga Canadian gitu kan. Di sini lebih benar-benar mix gitu. Nah, apa gitu yang bikin kamu punya tips apa gitu yang supaya students itu nantinya pada saat di university mereka bisa survive gitu, masuk lingkup kelas besar atau enggak gitu dealing dengan orang Canadian langsung gitu? I guess tipsnya itu pas orientation sih. Pas orientation itu is when beneran harus kayak keluar dari comfort zone gitu buat ngomong sama orang. Soalnya kita juga ketemu banyak orang, nggak tentu semua cocok ya. Jadi harus try to talk to people. Terus kalau orang itu memang mau kayak bales-balesan gitu atau kayak mau catch up lagi, berarti mereka memang ada intention gitu kan buat temenan sama kita. Terus ya kebanyakan itu lebih make sure to kayak mungkin catch up sama orang yang ketemu during orientation sih. Oh, jadi kuncinya salah satunya di orientation ya? Ya for me itu orientation sama pas kayak dulu kan di dorm gitu kan. Jadi di dorm ketemu sama orang-orang yang di same program gitu. Jadi kadang kerjain tugas bareng, terus mau belajar bareng. Jadi terakhir jadinya deket gitu loh. Berarti kamu lumayan aktif juga ya waktu di kampus gitu? Aku nggak gitu aktif sih honestly. Soalnya aku dari first year university itu aku udah part time. Oh, wow. Jadi ya aku ada coba part time gitu kan. Jadi kebanyakan orang kalau kumpul-kumpul untuk kerja gitu. Wih, baru tahu saya sejak year 1 kamu udah mulai part time. Iya, jadi
start sekolah kan September kan. Aku start part-time itu Oktober awal. Apakah dengan kamu start dari CIC gitu, itu membantu kamu sebanyak apa gitu waktu kamu pindah ke university-nya gitu? Menurut aku ya, menurut aku environment wise kayak udah adjust to the environment duluan, itu one of the kayak positive side of going to CIC dulu, jadi kayak gak shock culture di Canada gimana kan. Tapi one thing, tapi subject wise, I feel like banyak orang bilang ini, tapi memang even orang-orang dari Indo yang ke CIC atau orang-orang memang sekolah dari Indo itu kan, mereka bilang itu jam dari high school ke university itu gapnya lumayan gede sih. Jadi ya itu sih, ya ke university tetap jauh lebih susah, jadi harus prepare. Iya, aku. Sama university salah satunya perbedaannya gimana tuh? Pastinya meskipun kamu udah belajar di CIC seperti apa gitu, tapi yang kamu bilang itu high school, university itu beda gitu. I guess perbedaan yang paling gede itu size kelasnya ya. Jadi kalau di high school di CIC gitu kan kelasnya lebih kecil, paling 20-an orang gitu ya, kayak per kelas. Jadi mau nanya ke guru mau apa-apa lebih gampang gitu. Contoh ada something yang need clarity, tinggal ke guru gitu kan. Tapi kalau biasa university in a big hall itu after class memang kadang gurunya bisa stay back a little bit buat kita kayak nanya question gitu kan. Tapi kadang gara-gara pas di CIC kan kelas ke kelas itu kan deket gitu kan. Jadi even after class mau nanya terus ke next class itu masih sempet. Tapi kalau uni kan dari satu kelas ke kelas yang lain kadang buildingnya beda. Jadi harus jalan lebih lama kan. Jadi lebih less opportunity buat ngobrol sama guru after class gitu sih menurut aku. Ya. Apalagi uni di Kanada itu size-nya gede banget ya. Waterloo gedenya gede banget. Kamu kalau kelasnya buildingnya udah beda, wah itu ngejarnya sesuatu itu. Iya, terus biasa gapnya cuma 10 minutes doang. Jadi harus lari-lari ke kelas. Thank you ya Michelle buat waktunya. Bye-bye. Bye-bye.